Oh ya, agak terlambat. Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Ada dua topik baru hari ini, yaitu Angular Service dan Angular Root. Ya, langsung saja. Jadi kemarin kita sudah membuat hubungan data gitu ya antara dua komponen. Ya, antara dua komponen dinamakan interbinding gitu ya. Kita bikin datanya di root, kemudian komponen di dalamnya, anaknya, itu bisa menggunakan data yang ada di root. Kita punya dua komponen, yaitu untuk menampilkan produk komponen, sama untuk menambah misalkan. Ya, menambah produk form komponen kemarin namanya. Nah, jadi di Angular ini kan semua berupa komponen ya, dan komponen itu bisa ditaruh di dalam komponen lain. Nah, saat kita punya root begini, komponen lainnya kan di dalamnya root. Ya. Kita bisa lihat di mana ya, app komponen HTML ini ya. Nah, ini kan komponen utama, itu rootnya. Dia punya anak ini di dalamnya, ini ada product form, ada produk. Kita kemarin app bindingnya pakai yang ini kan, produknya dimasukkan di sini. Nah, ini nanti misalkan di produk itu dia juga punya anak lagi, ya misalkan di app produk komponen HTML, di dalamnya ini ada komponen lain kan mungkin gitu ya. Nah, itu disebut dengan cucunya dari komponen app komponen HTML. Jadi dia punya anak ini, di dalamnya ada app produk. Misalkan nanti ada komponen lain yang ada di dalam app produk, itu berarti dia adalah cucu dari app komponen. Cucu dari root begini. Nah, untuk interbinding akan bisa, sebenarnya bisa, cuma cukup merepotkan. Jadi harus turun begini, diturunkan datanya, nanti pas komponennya dipakai diturunkan lagi. Nah, nanti kalau ada cucunya lagi juga diturunkan lagi. Padahal itu sebenarnya adalah data yang sama gitu ya. Sebenarnya adalah data yang sama yang harusnya cucunya ini dia bisa langsung connect ke kakeknya ya. Tapi ini nggak bisa, dengan interbinding ini tidak bisa. Ya. Nah, makanya kita akan membuat bentuk baru. Ya, kalau misalkan web kita sudah lumayan besar begitu, ada anak sampai cucu, sampai cicit, ya, sampai cicit segala, kita lebih enak menggunakan yang namanya ini Angular Service. Ya, Angular Service. Jadi Angular Service ini muncul karena keterbatasan interkomponen binding yang kemarin itu. Kalau misalkan aplikasinya sudah cukup besar, membesar, ada sampai cucu, ada sampai cicit begitu. Ya, maka tidak efisien kalau datanya ada di root. Dia akan lebih efisien datanya di suatu tempat di mana semua objeknya, baik anak, cucu, rootnya sendiri itu bisa mengakses gitu secara langsung. Nah, itu akan menggunakan yang namanya ini Angular Service. Ya, Angular Service merupakan objek yang digunakan untuk share informasi ke dalam kelas komponen dan dapat diakses dari komponen manapun. Begitu. Nantinya Angular Service ini akan dihubungkan dengan database. Ya, di minggu depan Angular Service ini kan kita akan hubungkan dengan database. Nah, Angular Service merupakan singleton object yang dia hanya di-create waktu dalam sekali saja, ya, dalam waktu inisiasi, ya, pada saat inisiasi. Kemudian komponen-komponen lain merujuk ke dirinya. Nah, nanti kita akan membuat yang pertama ini akan cukup banyak membongkar app. Jadi folder app-nya dikopas dulu ke suatu tempat gitu ya. Karena bentuknya yang kemarin interbinding akan hilang, ya, digantikan bentuk service. Gitu ya.
Nanti hasilnya tetap sama, cuma kita akan pindahkan ya. Kemarin saya sudah bilang, kemarin pertama kita taruh di komponennya sendiri. Habis itu kita taruh di root biar anak-anak yang lain bisa akses. Habis itu kita pindah lagi ke service biar semua komponen anak cucu cicit bisa akses. Gitu. Ya, jadi kita awali dengan copy saja dulu biar aman. Di copy app-nya. Ya, nanti di copy dulu ke dekat-dekat sini juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya saya taruh di sini. Copy paste di sini. Ya, nanti dinamakan apa? Terbinding atau apa gitu. Ya, ini yang sampai dengan interbinding. Karena nanti akan hilang. Ini interbinding. Gitu. Biar aman dulu. Kalau nanti mau belajar aplikasinya cukup sederhana, cukup kecil, nggak punya cucu, nggak punya cicit, ya kalian bisa pakai interbinding. Next ya. Selanjutnya, data yang smartphone, yang ada array-nya itu, array of model, yang sekarang ini ada di app komponen TS, nanti akan kita pindahkan ke product service. Ya, jadi komponen lain akan merujuk ke situ. Pertama kita generate dulu product service-nya menggunakan perintah ionic generate service product. Yang generate tipenya service, ya, namanya product. Nanti akan diciptakan dua komponen, service TS sama service spec TS. Tapi kita utak-utak nanti yang ini. Itu ya, ditambahkan di komennya. Komen saya ada dua. Yang mana ya? Ini konga. Ini kayaknya. Ya, saya Ctrl J dulu, lepaskan dulu service-nya. Masuk ionic generate service. Nama service-nya product. Ya, produk kecil semua. Di enter, ditunggu sebentar. Ya, ditunggu sebentar sampai nanti keluar apa prom lagi. Cukup lama ya. Nah, itu sudah. Ada dua, service spec TS sama service TS. Kita ini bisa di save lagi ya. Save dulu nggak apa-apa nanti. Biar kita nggak lupa. Jadi edit langsung jalan. Ya, kita akan punya file lagi product.service.ts. Tempatnya ada di app. Product.service ini deh. Product.service.ts. Ya, ada tambahan di situ karena kita sudah menggunakan product service. Kita buka modul TS. Ya, importnya ditambahkan dan ditambahkan juga provider. Ya, jadi dengan ditambahkan provider di sini, nanti Angular ini menyediakan service, ya, service baru, gitu, yaitu product service. Oke, kita kopas ya. Ini bisa di copy yang di slide ini. Jadi import ditaruh di atas di bagian app modul TS.
Terus ada provider di situ. Nah, di sini ditambahkan product service. Ya, itu. Ya, ditambahkan ini sama ini. Terus, oh ini jalannya jalan. Ya, ditambahkan ini sama ini. Oke, ya. Kemudian kita akan pakai apa namanya? Produk gitu ya nanti ya. Di situ ada produk. Jadi di produk service ada semacam dekorator namanya injectable. Yang ini yang atas. Dia bisa berfungsi untuk memperbolehkan komponen lain memanggilnya via constructor. Ya, kemarin kita sudah pernah sih memanggil waktu di constructor ada variabelnya. Nah, itu bisa diakses oleh isi di dalam kelas tersebut. Ya, ini untuk membolehkan begitu, injectable. Nah, kemudian kita taruh produk model ya biar bisa diambil array of produk modelnya. Ya, karena ini menggunakan produk model, maka kita ambil dulu, import dulu produk model. Ya, masuk yang tadi, produk service. Ini bisa kopas saja ini dari modul produk model. Mana ya? Kok dari modul, dari komponen TS, sorry. Dari app komponen TS. Nah, ini dia. Ini kan sejajar dengan app komponen TS ya. Jadi nggak perlu titik-titik. Ini copy dari sini saja. App komponen TS ditaruh di sini. Terus sekalian yang ini juga produk pun diambil, dipindahkan ke sini. Ya, dipindahkan ke service. Nanti beberapa ada yang error karena dia menggunakan produk pun yang ada di dalam apa ini? Di dalam sini ya. Ya, ini error kan. Sementara ditutup dulu, nanti kita perbaiki. Ya. Jadi ini dipakai saat ada produk dimasukkan di form produk ya, produk form. Ini dijalankan saat ada event yang dilakukan di produk. Kita ngeklik tombol kemudian dihapus gitu ya. Nah, masuk ke sini. Dua-duanya pakai produk pun. Nah, itu nanti kita selesaikan nanti saja. Jadi yang app komponen sementara untuk tambah dan editnya nanti ya. Setelah jalan, produk itu bisa pakai apa namanya? Produk bisa pakai service. Nah, itu baru kita kerjakan. Oke. Dipindah ke situ. Kemudian kita pakai. Ya, nanti kita akan buka lagi saat app komponen sudah memakai produk service. Nah, juga penggunaan property bindingnya dihapus juga yang ada di app komponen. Ya, karena produk pun itu sudah nggak ada di root di bapaknya. Ya, ini dihapus. Buka app komponen. Ya, buka app komponen. Yang ini aja yang dihapus. Produk delete biarin dulu. Produk edit ini juga biarin. Ini nggak pakai. Dia pakai, tapi nanti otomatis langsung bisa dipakai sendiri begitu. Ya. Jadi yang dihapus ini karena ini diambil dari bapaknya kan, produk pun, nah itu bapaknya sudah nggak punya, maka dihapus. Oke. Jadi yang tadi kita taruh
datanya yang di kemarin ada di root, kita pindah ke service ya. Karena kita pakai project model, maka kita harus tambahkan dulu importnya. Kemudian karena produk pun di rootnya sudah nggak ada, kita komen dulu. Dan juga ini produk pun yang ditaruh di komponen property binding. Ini juga dihapus dulu. Next, kita akan pakai produk service. Jadi cara aksesnya diimport dulu service-nya. Kemudian service-nya nanti, ya ini sama kayak di sini. Service-nya nanti di di create di saat constructor. Nah ini yang fungsi dari injectable tadi. Di create, dari PS ini nanti bisa dipakai di kelas ini. Nah PS ini itu adalah service-nya. PS itu adalah service-nya, sementara di service tadi ada variabel produk pun begitu. Jadi yang dikirim itu adalah semua service-nya. Nanti yang diambil adalah produk pun. Jadi memungkinkan juga bahwa service tersebut di sini ada misalkan produk book gitu ya, tentang buku, apalagi tentang makanan, produk snack misalnya. Nah, bisa ada banyak variabel di satu service. Ya, ini dicontohkan di sini satu service ada satu variabel dulu, yaitu produk pun. Ya, telepon, tentang telepon, produk-produk tentang telepon. Jadi bisa ada banyak variabel data lagi di situ. Yang ditaruh di sini masih servisnya. Jadi setelah servisnya dimasukkan, produk ini nanti kita isikan dengan service dot produk pun gitu ya. Ditaruhnya di eng init. Ya, ditaruh di eng init this.ps ya, servisnya tadi dot produk pun dimasukkan ke produk. Ya. Jadi produk yang kemarin hasil dari input itu diganti bentuk begini, array kosongan. Ya, kita lakukan ya. Di copy dulu importnya, masuk di produk komponen TS. Produk komponen TS. Ini ditaruh dulu di sini. Kemudian ada produk ini, nah ini berubah ini. Ya, produk ini jadi bentuk gini saja. Produk sama dengan array kosong gini. Gitu. Terus saat constructor, ya ini ada produk service-nya. Public apa tadi? Public ya. Public PS ya, sebut saja PS product service. Itu tipe datanya adalah product service gitu. Terus produk tadi diisi this dot products diisi dengan this dot ps dot produk pun. Nah ini. Ya, lebih mudah ya cara pakainya ya sebenarnya. Jadi ditaruh di model, di service, modelnya juga dipindah ke situ tadi, penggunaan modelnya. Datanya dimasukkan, terus kemudian tinggal pakai service-nya, tinggal import service-nya, saat create, saat constructor dimasukkan service-nya. Nah, saat on init, variabel produknya diisi dengan variabel yang ada di service. Begitu. Disimpan dulu. Di app modul bisa disimpan. Kayaknya sudah bisa dicoba.
Ya, itu tadi. Kemudian di on ini produk servis diakses ya. Nah, itu. Jadi ini dimasukkan ke sini. Gitu. Servisnya diinisiasi saat constructor, terus produknya dimasukkan saat on init. Hasilnya tidak berubah ya, hasilnya tidak berubah. Bentar, mana tadi hasil saya? Nah, nggak ada masalah. Yang apa tadi yang bikin Astrid bisa tadi? Produk added dipindah ke produk service. Oh, gitu. Boleh juga. Sementara bisa begitu atau di mana nanti namanya? Rootnya di bapaknya itu dipakaikan service juga. Jadi bapaknya dikasih service juga di situ. Kita coba aja ya. Bapaknya dikasih service juga. app komponen ini sudah pakai, belum. Ini pakai servisnya. Pak, punya saya error, Pak. Oh, ya. Malah Oke. nggak muncul sama sekali. Oke. Di share aja ya. Yang sudah mungkin bisa coba bapaknya ini dikasih servis. Ya, persis seperti tadi, bapaknya dikasih servis. Disiapkan kalau di sini tadi kan produk pun. Jadi ini produk pun. Ya, isinya kan array kosong juga. Nah, ini sudah bisa dibuka di sini gitu. Cuma waktu konstruktor ya ini kita tambahkan saat konstruktor kita tambahkan penggunaannya kayak yang di produk tadi ada PS terus di on initnya dimasukkan ke produk pun. Nah, ini PS-nya. Kemudian di on init kan nggak ada, adanya di initialize ya di sini. This dot produk pun diisi dengan ps dot this dot ps dot produk pun begini. Jadi ini apa ini namanya? Ini masih berfungsi begitu. Ya, saya cobakan dulu. Ditambahkan misalnya produk URL-nya nggak usah, kemudian disimpan. Nah, ini masih jalan. Karena di bapaknya sudah dikasih service. Nah, ini. Ya, kosongan. Ini masih jalan. Dihapus juga bisa. Oh, saya belum mengerjakan hapusnya. Ya, kalau di kalian mungkin bisa. Ya, kayak kemarin cuma sampai itu ya, bikin ininya, on click-nya selesai tinggal kemarin. Ya, gitu. Ditambahkan sudah bisa. Jadi, add sama delete-nya sudah berfungsi lagi. Dengan cara bapaknya dikasih juga service. Ini lakukan juga penggunaan produk service di app komponen TS agar tambah dan hapus tetap berjalan. Gitu. Silahkan yang tadi Kak bisa ya. Masih ke disable, Pak. Oh, coba lagi. Ya, terima kasih, Pak. Bentar. Oke. Ini, Pak. Ini malah saya cuma muncul gini aja, Pak. Oh, itu ya. Oke, itu biasanya error salah tulis. Di klik kanan di itunya, inspect elemen konsol. Fail to load server response status not found.
Apa itu? Diklik coba. Klik local Yang host. ini, Pak. Yang di bawah paling itu. Bawahnya. Nah itu apa itu? Oke. Gitu toh ya, responnya nggak ada. Nggak kelihatan ya. Oke, bisa cek aja ininya. Apa source-nya. Terakhir bisa waktu, terakhir nggak bisa waktu apa ini tadi? Ini baru tadi saya begitu ngisi-ngisi langsung baru saya serve sih, Pak. Tadi setelah buat produk service diisi di produk service-nya. Lihat serve-nya aja kalau gitu. Serve apa? CMD-nya. Lihat CMD-nya, ada error nggak di situ? Tuh, nggak kelihatan kecil sekali. Iya, Pak. Di. Ini saya dia ini Nah serve di itu sini. error itu error product pun does not exist. Produk punya masih belum dihapus paling di fungsinya. APP gimana, Pak? APP di APP komponen TS. Heeh. Produk pun bawah waktu pakai. Nah itu ini kok nggak merah ya, harusnya merah ini. Oh ini barusan diisi kan. Iya. Ini saya matikan dulu aja, Pak. Iya dimatikan dulu aja. Dimatikan itu juga matikan. Sip. Yang lain dicek lagi ya, untuk yang ada merah-merahnya itu dimatikan dulu tadi, produk pun apa di add sama remove produk. Nah itu sih ada error ya. Ini, Pak, belum. Nah, ini. Oh ya sudah, Pak. Mana Kak Ono? Ini udah muncul, Pak. Enggak, datanya mana? Di bawah dah, coba di bawah. Oh di bawah kamu. Cuci tangan dulu baru Oh produk ya. ya. Oke. Ya itu add-nya belum berfungsi karena masih tadi ditutup kan Oh ya. penggunaannya. Sekarang dinyalakan lagi, Pak. Dinyalakan, itu Ya. juga bawahnya juga yang di fungsi itu. Fungsi satunya juga. Terus di constructor, bawah-bawah di Ya. constructor. Ditambah itu sudah, terus di initiation this dot product pun sama dengan ps this dot ps dot product pun. Sip. Dah gitu aja. Coba ditambahkan. Ini, Pak, masuk. Masuk ya, mantap. Ya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Delete-nya juga bisa ya. Bisa, Pak. Sip, mantap. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain silahkan. Saya ada error, Pak. Oke. Ini, Pak, merah, Pak. Terus di Chrome-nya jadi gini. Declaration statement expected. Salah tulis saja kayaknya. PS product. Ini di mana? Kok ada itu ya? Output
Product deleted. Ini kok bisa output product deleted ya? Emang Ini gitu buat ya? delete. Oh, ini formnya tuh. Oke. Oh, ini yang form untuk delete. Merahnya di situ. Iya, Pak. Product deleted. Sebentar tak lihat punya saya. Product form sampai ke situ ya. Product komponen TS. Input deleted. Oh, di saya gak ngerjakan kemarin yang delete. Gimana? Oh, di situ dah. Importnya sudah ya? Sudah, Pak. Ini produk service. Disknya di dalam, oh itu loh. Dikasih tahu Lexi itu. Bawah, dicek lagi. Oh, itu Oh, disk. iya, Oh, dalam sini disk ya. ya. Oh, oh. Iya. Maaf, Pak. Loh, hilang. Ya, sip. Oh iya, kasih, Pak. Oke, memang warnanya gitu ya. Merah-merah medeni. Nggak error tapi warnanya Ya, merah. pakai tema, Pak. Oke, sip. Yuk, silahkan yang belum. Misi Pak punya saya error Pak. Iya. Izin share screen. Oke. Putih kok kayak gini lah. Product service AKN modul di modulnya kayaknya ya. Lihat modulnya deh. APP modul TS product service. Waduh, kamu putih semua ya. Terus providernya sudah di provider ditambah itu kan. Ini benar Pak. Oh di provider. Iya di provider. Nah itu dihapus itu. Sip. Itu kasih koma lagi loh. Belakangnya product service ada komanya. Nah, sip. Oh, error lagi. Errornya lain tapi. Error type this constructor injectable. Oke. Habis itu kan tadi nambahkan modelnya sudah ya. Dipindah. Di product service. Lihat product service dulu. Nah, itu. Modelnya belum ya. Import model. Terus ada import modelnya di product service itu. Yang mana Pak? Yang ini atau yang bawahnya? Yang itu di atasnya. Dari setelah injectable. Setelah injectable itu ada import lagi. Nah, itu bisa kopas dari app komponen TS. Ya, itu. Yang ini Pak. Saya kurang paham Pak yang bukan model bukan yang itu, yang model. Nah, ini kan pakai model tuh. Lihat app komponen TS tadi. Bukan. Ini bukan model, maksudnya yang diimport itu modelnya. Ini simpan dulu. Nah, tadi app komponen TS. Iya. Iya, ada model tuh di situ, produk model itu. Atas. Baris Ini. kedua itu, baris kedua. Nah, itu ditaruh di, kan pakai model kan. Itu di sininya, di servisnya. Ini kan pakai model tuh baris ke 9. Nah, makanya harus diimport. Nah, ini. Sip. Sekalian dicek lagi yang lain ya. Titik. Itu pakai titik. Titik model. Nah, udah disimpan dulu. Terus di
Oke, dicek dulu. Oke. Modul not found, cannot model dot product. Kok titik-titik? Tadi kan titiknya 1 ya padahal. Diganti titik 1. Ini yang produk komponen. Produk komponen tadi. Mana? Produk komponen TS. Itu produk service, ini cuma produk model ya. Kok dibalik-balik gitu ya? Itu loh. Oh iya. Betul titik-titik, tapi itunya salah itu. Ya, produk service ya produk service. Produk model ya produk model. Oke, terus? Ada error di PS. Oke, PS-nya belum itu di komponen produk komponen TS. Yang konstruktornya ya, Pak. Konstruktor sudah. PS produk service. Kok gitu? Produk pun itu bukan produk dot pun. Nah, Ini produk phone ini yang mana ya, Pak? itu yang ada di produk service. Nah, itu produk HP berarti punya produk HP ya tadi ya. Iya. Ini ditambahkan apa gitu atau misalnya sublime yang baru gitu biar bisa titik gitu. Lalu saya ada pluginnya, saya tambah cuman gagal nambah jadi tetap putih ini, Pak. Sudah ya. Nggak tampil masih. Di bawah nggak ada. Sudah mentok. Nggak ada datanya. Oke. Cek lagi. Tapi sudah nggak error. Oke. Jalan, Pak. Nah, di sini masih ada produkmu ditaruh prot gitu ya. Protmu yang dipakai di looping ya, benar ya. Bukan prot yang di sini. Oh. Protnya dihapus saja itu isinya. Yang di looping itu produk, yang di looping produk apa prot? Produk HP tadi, Pak, saya tak bikin baru aja. Di atas tadi kan ada input masih itu dihapus dulu atas, dikit-dikit pelan-pelan atas. Nah ada input produk, nah itu kayaknya yang dipakai yang itu diganti produk sama dengan kurung siku. Nah ya di situ biarin produk aja, biarin seperti yang sudah jalan kemarin kan produk ya pakai K sama dengan nah kurung itu biar re kosong ya, kurung siku. Nah itu terus inputnya dihapus. Nah di depannya itu nggak usah. Nah itu yang bawah kayaknya yang dipakai yang produk. Nah itu bukan produk sip. Jalan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada Samsung baru. Wis. Ya, lanjut ya. Oke, selanjutnya topik kedua. Jadi ini kita berhasil memindahkan ke service. Ini harus selesai ya yang service sebelum masuk ke minggu depan karena kita akan pakai service untuk diambilkan data dari database.
Nah, yang berikutnya Angular root. Selama ini kita masih satu halaman saja ya, belum pindah-pindah halaman. Misalkan kita ingin pindah halaman atau ingin bookmark sebuah halaman, nah kita memerlukan semacam menu gitu biasanya, ada navigasinya. Nah, navigasinya misalkan kalau slash produk, nanti kita load halaman produk, slash kontak, load halaman kontak, slash produk, slash 1, mungkin produk dengan ID 1 gitu. Dan seterusnya. Konsepnya mirip yang kemarin di Framework 7. Jadi kalau di sini, kalau Framework 7 kan kemarin masuk ke apa itu, kayak halaman gitu ya. Kalau ini komponen. Jadi slash produk berarti komponen produk nanti yang ditampilkan. Nah, nanti ditampilkan menggunakan asinkronus ya, metode asinkronus kayak semacam Ajax. Ditaruh di tag yang namanya router outlet. Ya, ditaruh di tag yang namanya router outlet. Jadi menu yang kita klik slash produk, misalkan nanti slash produknya masuk di router outlet. Nah, makanya ini nanti kita siapkan tempatnya. Mungkin halaman utamanya kosong dulu. Kemudian kita siapkan menu. Saat menunya diklik, misalnya produk, masuk di tengahnya router outlet itu. Nah, ini begini. Nanti kita siapkan menunya. Ada 3 menu ya untuk yang kita pernah bikin. Ada produk, kemudian untuk create tambah baru, sama cegah COVID gitu. Ya, sebelum masuk ke situ, kita nanti bikin tampilan baru. Ya, tampilan baru yang lama mungkin tadi sudah dikopas ya, biarin aja. Ini ditumpui dengan ini, di app komponen HTML. Nanti di tengah-tengah di sini kita akan isikan menunya. Kemudian ini adalah header-nya. Halaman awalnya kosongan, hanya ada router outlet. Ya, di mana tadi router outlet tadi, tengahnya ini nanti akan diisikan dengan isi dari menu yang kita klik. Nah, apakah ini bisa diisi komponen lain? Bisa sebenarnya kalau di sini mau diisi komponen sesuatu gitu ya, yang selalu tampil begitu misalkan, nah itu bisa juga. Gitu. Ya, misalkan ada komponen yang selalu tampil taruh di sini, tapi yang berubah-berubah ditaruh di sini. Gitu. Ya, sementara ini kosong. Nanti tampilan awalnya kosong. Kalau kita belum ngeklik menu apapun kosong gitu ya. Kalau kita sudah ngeklik menu, tampilnya akan ada di sini. Ya, jadi halaman utamanya kita replace dengan ini. Di copy, ditaruh di app komponen HTML. Ya, ini. Nanti untuk app product form juga menggunakan ini ya, saat naruhnya. Gimana caranya ya? Nanti deh. Jadi ini biar nggak hilang. Ini kan sudah kesimpan tadi. Nanti dipakai lagi. Ya, sementara ditutup aja. Di replace. PPT-nya sudah ada di ULS. Sudah kayaknya. Karena kemarin sudah ada kelas yang lain. Sebentar saya cekkan ya. Mungkin agak beda sedikit, ada update di beberapa halaman aja. Tapi sudah disampaikan tadi. Oke. Ini kan topik 12. Udah kok. Oke, ini ya, nanti kita taruh di sini. Ini masih berlanjut di slide berikutnya untuk menu-menunya. Jadi ada ion menu, itu nanti untuk ngurusi menu, tampilan menu. Kemudian ada header, kita kemarin sudah ya, header. Oke. Untuk menu,
isinya diambil dari slide berikutnya. Di situ ada menu header, ada toolbarnya juga, ya, ion header. Kemudian ada kontennya, bentuknya list. Ya, ada list, ion item, kemudian ada ikonnya. Ya, ikonnya nanti bisa dilihat di helpnya Ionic ya. Ada star itu contohnya. Ada paper plane dan sebagainya. Nanti kita lihat deh. Kita kopas dulu. Ini toolbarnya, ini headernya, ini tutupnya header. Nah, ini kontennya. Di konten ada ion list, kemudian ada ion item, di situ ada gambar ikonnya, ya, icon, kemudian label, icon, label. Nanti kita masih tambahkan, ini masih diupdate karena on kliknya kan belum di sini ya, ada link begitu, kayak semacam link yang harus ditambahkan. Kita tadi mau bahas apa? Icon ya, ion icon, kok bisa begini bentuknya? Ya, kita lihat helpnya dulu. Ion icon, loh, besar-besar. Nah, itu ada macamnya. Saya tadi pakai star. Star itu bintang ya, mana ya star? Ini bisa diklik gitu. Nah, itu ion name battery full outline, itu pakai name dia. Ya, kalau misalkan mau pakai icon baterai, itu baterai yang full. Ada ini, yang ini diklik saja. Baterai half outline. Nih, yang baterainya separuh. Di situ tadi ada star ya. Star. Nah, itu saya pakai ini. Star outline. Oh, ini star biasa, nggak ada outline-nya. Oh, yang ini field-nya. Ya, yang ini. Star field. Ada juga yang bentuk sharp. Kira 3. Kemudian yang bawah paper plane. Kayak gambar pesawatnya ini. Paper plane. Nah, itu bentuknya nanti begitu. Sama hati. Cegah COVID. Heart. Yang ini. Ya, itu. Ya, silahkan kalau mau pakai icon yang lain bisa pakai yang ini, ya, heart circle dan sebagainya itu. Nah, ini bisa kalian pakai kalau nanti di project juga, di yang mana yang cocok gitu ya. Itu icon, ini icon, kemudian menu begini strukturnya. Ada item ada iconnya, terus terusan labelnya. Ya, ini harusnya kan gini bentuknya. Icon, kemudian itemnya, iconnya, labelnya, tutupnya, item gitu. Ya, bisa dilihat dulu mungkin bentuknya, tampilannya. Nah, kosongannya. Nah, bentuknya baru pindah di sini. Komponen kita belum ada. Kita replace tadi dengan ini. Ya. Ini bentuk ikonnya, ini bentuk menunya. Bisa dengan apa namanya? Tarik drawer gitu ya, atau klik ini. Oh, yang klik ini. Nah, dapat. Sampai di tahap itu mengeluarkan bentuk ini. Ya. Silahkan kalau ada yang nggak jalan. Mestinya sih jalan, belum ada kodenya. Baru tampilan saja. Gimana? Lanjut ya.
Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan root. Jadi ada dua fungsi yang dipakai, yaitu root sama router modul. Ya, dua-duanya itu bisa diambil dari library Angular router. Root itu dipakai untuk menyimpan semua path yang ada. Jadi nanti didefinisikan di roots, kemudian yang router modul itu bertanggung jawab agar path tadi bisa diakses dan di-load secara asinkronus. Ya, sehingga konsep SPA, single page application, tidak nge-reload halaman baru, tapi reloadnya mungkin di belakang dulu secara asinkronus. Waktu dipanggil dia ditampilkan. Ya, ditambahkan import tadi, kemudian kita bikin isi dari routingnya, dikasih nama konstantanya app routes misalkan ya, dia adalah sebuah root. Kemudian diisi array-nya di situ. Ya. Nanti langsung kopas dari sini saja. Ya, kopas dari sini, tapi importnya belum ya. Ini dikopas dulu boleh. Ini mendefinisikan routing yang ada. Gitu. Komponen-komponennya di ini dulu. Nah, rootnya kan masih merah karena kita belum import router dan root modul. Keliru, kok router? Ini routes. Routes. Nah, ini root modul. Router modul. Ya, from Angular router. Ini disesuaikan ya komponennya untuk cegah COVID kemarin. Kalau nggak pakai slider ya cegah COVID gitu aja. Terserah di tempat kalian sih bikinnya. Yang ini kan produk kita bikin bareng-bareng, produk form juga yang cegah COVID kan mungkin beda-beda namanya. Ya ini disesuaikan. Jadi ini path-nya itu nanti produk. Berarti saat kita nanti misalkan ada 8100/produk gitu, dia nanti akan masuk ke produk. Nah nanti ini belum selesai soal. Ya, kalau /new product nanti akan masuk ke komponen new product. Kalau /COVID akan membuka komponen COVID. Ya, cegah COVID. Kalau di saya cegah COVID. Ini disesuaikan ya tadi. Itu kalau sudah disiapkan path-nya, kemudian ditambahkan juga di ini mana namanya library-nya. Tambahkan library router modul di bagian import. Ya. Ini ditaruh di bagian import app modul di bawah. Di bagian import mungkin dekat-dekatkan sini nggak apa-apa. Ionic for root. Ini ada app router modul for root. For root yang diisikan app root. Nih ditambahkan dulu di situ router modul for root ini app root untuk parameternya. Ya, kalau sudah baru kita perbaiki routingnya untuk linknya saat produk listnya diklik. Nah ini ada router linknya ke produk. Nah produk ini dari mana? Produk ini ikut yang kita definisikan di sini tadi.
ditambahkan ya. Atau ini kopas saja lagi ya. Biar cepat dikopas saja. Terus ditambahkan ini ion menu toggle. Ini biar kalau diklik apa namanya drawernya ini, menunya ini nanti langsung nutup ya. Kalau nggak ada toggle-nya nanti saat diklik tetap aja di sini. Jadi kita harus klik di sini baru bisa lihat. Kalau ada toggle-nya saat diklik langsung ada nutup dia. Itu ion menu toggle. Jadi enaknya di copy paste dari sini. Ditaruh di app komponen menggantikan setelah ion list ya. Nah itu ada ion menu toggle, terus ion item yang tadi di situ ada ikonnya. Nanti aja dirapikan ya. Ini pokoknya ada icon sama ada item labelnya. Nah, di label ini ada linknya. Nah, harusnya gini biar lebih rapih gitu. Biarin dulu. Next. Nah, hasilnya nanti setelah diklik itu bisa muncul ini, bisa muncul ini, bisa muncul ini. Oke, kita coba. Klik product list. Oh, belum disimpan ini kayaknya. Ini app modulnya disimpan dulu. Ada yang error. Sebentar. Ada yang salah tulis saya kayaknya. Di mana tadi? App root. Oh, ini ada komanya 2. Oke. Ini menunya kalau kita klik, nah tampil di situ. Kalau kita klik lagi, nah tampil. Klik lagi, ya, tampil ya. Sip, gitu. Ya, cuma parameternya belum kita tambahkan ya. Ini kelupaan kayaknya. Minggu depan deh, saya jelaskan juga untuk ininya. Jadi yang ini kan tambahnya belum jalan ini berarti nanti. Kalau kita klik yang ini, new product. Simpan. Ya, tapi kalau kita lihat produknya kayaknya nggak ada masih. Nggak ada. Karena kita belum bikin eventnya. Ya, ini hanya dipanggil produknya saja, eventnya nggak ada. Nanti kita perbaiki lagi. Ya, sementara ikut slide dulu. Ya, silahkan kalau ada yang kesulitan sampai di sini. Ya, saya nggak jalan, Pak. Yuk, dicek. Sama errornya. Lihat errornya, konsolnya. Nggak ada, Pak. Nggak ada error. Oke. Tapi kalau ketik itu jalan, Pak. Oh, linknya belum diupdate, Pak.
coba lihat app komponen HTML ya. Nah, itu kan ada update itu. Itu ada update di slide ke berapa tadi? Slide 32. Nah, itu dikopas ulang aja dengan slide 32. Ya. Update. Oh, bagian router link ini ya, Pak? Mm-mm. Mm-mm. Mana? Nah, Yang produk agak lama ya. ini Oke, saya sip. buka. Mm-mm. Enggak, Pak. Mm-mm, Masih. sip. Iya. Memang yang Maria tadi agak aneh. Silakan yang lain. Sukses ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut di bagian terakhir. Masih hubungannya dengan routing. Nah, kadang kita membuka juga routing yang ada parameter gitu ya. Ada parameter. Yang berikutnya adalah passing parameter. Misalkan kita punya produk detail. Nah, nanti untuk mengakses kan halaman produk detailnya kan cuma satu ya, nggak mungkin kita bikin masing-masing produk detail itu ada halamannya. Jadi yang kita kirimkan adalah ID-nya misalnya ID 1, ID 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti kan sebagai routingnya kan beda-beda. Saat di routing ke link root, nah produk detail, kemudian duanya diambil dari mungkin dari indeksnya gitu ya, dari indeks pas looping. Nah, itu untuk di dalam routingnya, dalam roots-nya itu titik 2 ID, begini caranya. Agak mirip dengan di framework 7 ya. Detail / titik 2 ID. Ya, ini menunjukkan bahwa nanti dipassing di situ. Kemudian cara ngambilnya dengan ini snapshot.param ID. Ya, dengan menambahkan modul activated router, ya, nanti kita bisa ambil dengan snapshot.param.id. Ya, kita akan coba itu untuk menampilkan produk detail. Ya, cepat-cepat saja produk detailnya, pokoknya tampil satu komponen ya, biar agak beda. Kita tambahkan keterangan nanti di ininya, di datanya. Ya, kita akan pakai komponen baru, produk detail, yang akan dipanggil dari daftar produk. Jadi mungkin di produk nanti ada detail gitu, ada tombol detail. Saat kita klik detail, itu masuk ke detailnya ini. Jadi kita akan melihat perubahan isinya nanti. Tampilannya satu, tapi isinya berubah-berubah. Gitu. Oke, biar lebih kelihatan bedanya antara daftar produk dengan detail, kita tambahkan datanya dulu, ya, ada description di situ, tambahkan dulu di modelnya, di copy, ditambahkan di model, produk model TS, ya, tambahkan di sini. Oke, karena ada tambahan, datanya juga kita tambahin ini, kopas saja ini.
Ya, itu yang merah-merah tambahnya, tapi biar cepat kopas saja semua. Dari deskripsi dari Realme, ini deskripsi dari Oppo, gitu. Ini deskripsi dari Samsung Galaxy A10, dan seterusnya. Ada di service tadi ya. Ya, itu memanjang ke belakang. Nah, itu. Oke, selanjutnya ada yang berubah. Karena ada yang berubah, itu di saat kita nambah produk, ada errornya. Jadi produk form itu akan ada merah-merah. Produk form komponen saat tambah. Nah, itu ada merah-merah. Nah, ini kan merah-merah. Ini error karena sudah nggak sesuai dengan produk modelnya. Ya. Di mana setelah ada URL, tadi kita tambah deskripsi. Ya, nanti kita bisa tambahkan teks area ditaruh di sini ya. Teks area di sini, new product. Ini sudah kena errornya. Ya, sementara dikasih string kosong dulu. Oke, setelah dikasih string kosong, hilang sudah merah-merahnya. Tapi nantinya harusnya ini juga ikut di input gitu ya. Keterangannya ikut di input. Oke, sementara biar cepat, masukkan string kosong aja di situ. Next, kita bikin komponen baru, Ion generate komponen product detail. Nama komponennya product detail ya. Dimatikan dulu servisnya. Tambahkan produk baru Ionic generate komponen produk detail. Nah, ditunggu sebentar. Oke, sudah. Jangan lupa ditambahkan di app modul ya, produk detailnya. Ya, tambahkan produk detailnya di sini. Produk detail. Produk detail. Produk detail. Juga di declaration. Produk detail. Nah, siap. Produk detail sudah. Di produk detail kita punya name, price, URL, sama description. Ya, ditaruh di produk detail komponen TS. Produk detail komponen TS. Di sini ya. Ya, tampilannya seperti ini saja dulu tampilannya. Pakai grid. Tentang Ion Grid, ya nanti bisa membuat tampilan itu dibagi-bagi. Jadi Ion Grid, Ion Row, ada row baru gitu, kemudian ada kolom. Ya. Jadi Ion Grid, Ion Row, Ion Column ini mirip-mirip tabel gitu ya. Tabel ini TR, ini TD. Ya, di sini kita bikin 2 kolom. Nah, ini bisa dikasih size. Size-nya mirip-mirip Bootstrap. Jadi jumlahnya itu 12.
Misalkan sebelah ini kita kasih 4 bagian, sebelah ini kita kasih 8 bagian. Oke, kita copy. Ini nanti isinya yang kiri adalah gambar, yang bagian kanan ada nama, harga, sama deskripsi. Ditaruh di produk detail komponen HTML. Gitu ya, tentang Ion Grid nanti bisa searching-searching lagi di Ionic ya, Ion Grid. Ion Grid. Nah, di situ. Nah, itu. Kita bisa membagi-bagi begini. Ya, ada ion row, ion column. Oh, sebentar, ini kalau React. Ini kalau Angular. Nah, ini Angular. Oke. Selanjutnya kita perlu tambahkan biar bisa membaca parameter dan juga membaca service ya. Membaca parameter dan juga service dan juga mengenali produk model sekalian. Ditambahkan 3 import ini. Activated root untuk ngambil parameter tadi. Produk service itu karena datanya kan ada di service. Produk model ya mungkin nanti kita ambil bikin produk model, kemudian isi produk modelnya diambil dari service gitu. Jadi kita juga butuh produk model. Kita copy, ditaruh di produk detail komponen TS. Ya, taruh di situ. Oke ya, kalau sudah saat konstruktor kita pakai produk service sama seperti tadi. Sekalian di situ juga menggunakan root ya, activated root dari dikasih nama variabelnya root. Nanti root ini dipakai untuk mengambil parameter. Ya, ini di copy, ditaruh di konstruktor. Ya, konstruktor ya. Taruh di sini ya. Next. Nah, ini sekarang saat on init, parameternya diambil, kemudian service yang ke berapa itu, ke ID tertentu itu diambil. Ya, dimasukkan ke sebuah PM namanya, project product model, ya, satu array. Kalau yang service kan array of product model, nah ini diambil satu array, satu elemennya, satu anggotanya. Dimasukkan di PM, produk model. Terus name ditaruh di name, price ditaruh di price. Nah, itu ditaruh tadi di yang kita kopas di produk detail komponen tadi. Ini name-nya ditaruh di sini, price ditaruh di sini, description taruh sini. Ini sebenarnya dari variabel yang di depan tadi sih, yang ini. Nah, yang di init ini memasukkan data ke sini. Ya, kita kopas ya. Ini cara ambil parameternya root snapshot param ID. Oke, kita taruh di produk detail komponen TS on init. Nah, ini komponennya sudah siap. Komponennya sudah siap, tapi kita belum bikin routingnya ya. Kita belum bikin routingnya. Nah, selanjutnya bikin routingnya.
kita siapkan path-nya detail itu aja. Detail / ID-nya. Ya, kita taruh ini di app roots. Masuk kembali ke app modul. Ditaruh di sini ya. Nah, harusnya kalau sudah di app root, itu kita bisa coba dulu. Misalnya kita taruh tadi apa? Detail /1. Oh, belum di-save ini. Lupa di-save ya. Di-save lagi ya. Oke, ditunggu dulu. Ada yang error. Description nggak ada. Kok bisa? Berarti ada yang belum saya simpan nih. No, ini produk detail komponen belum disimpan. Model juga kayaknya belum disimpan. Nah, kan model belum disimpan. Sip. Oke, cek lagi, refresh. Nah, itu bentuknya begitu. Loh, keterangannya kok gak ada? Belum disimpan juga ini kayaknya tadi. Service saya. Produk service. Nah, ini disimpan juga. Oke, refresh lagi. Nah, itu begitu harusnya bentuknya. Jadi ini sudah bisa di routing gitu ya. Detail 2. Itu data yang kedua. Data yang ketiga. Nah, itu. Ini cuma contoh aja. Mungkin lebih bagus lagi kalau ada bentuk kayak di Gojek gitu ya. Ini gambarnya lebih besar. Terus keterangannya di bawah. Itu juga bisa. Kayak yang kemarin di project kalian itu. Posternya tampilnya lebih besar. Kemudian ada keterangannya. Oke. Nah, ini sudah bisa. Cuma kita nanti panggil ini. Dipanggilnya di produk. Nah, nanti kita bikin tombol. Kita bikin tombol untuk masing-masing ini. Saat looping bikin tombol gitu ya. Diarahkan ke produk /detail /ID index ya. Detail /index. Kita kan kemarin sudah juga nyoba ambil indeks itu. Nah, di situ. Oke, selanjutnya adalah menambahkan link di product list. Nah, ini dicoba dulu. Nah, misalkan ada tombol detail di situ. Isinya diambil dari indeks ya. Variabel i sudah dibuat sebelumnya saat kita menomori produk. Kita taruh di produk komponen HTML. Ini produk komponen HTML. Ya mungkin ditaruh sebelahnya tombol hapus itu ya. Di sini.
dia ion label ini bisa kita ganti juga ion button kok. Kalau label nanti bukan bentuknya tulisan gitu ya. Kalau button dia ya bentuk button. Oke, detailnya begitu. Masing-masing nanti I-nya kan berubah ya. I-nya berubah. Kemudian dia akan membuka detail slash yang kita klik gitu. Ya, dicoba. Masuk ke menu product list. Di situ ada detail, bisa kita klik. Nah, itu detailnya. Gak ada back-nya. Kita bikin back ya. Coba bikin back untuk balik lagi ke sini biar nggak usah nambahkan harus nggak usah ngeklik ini. Ya, ini detailnya diklik situ, tambah back sekalian. Masuk tombol masuk ini di copy dulu aja tombolnya. Terus masuk ke product detail. Taruh mana ini? Taruh sini deh. Atau bawahnya row. Sini. Router linknya berarti slash product yang balik. Gini ya. Nggak ada parameter di sini. Kembali. Oke, coba setelah buka, coba tombol back-nya. Nah, ini kembali klik. Nah, itu. Detail, kembali. Sip. Gitu ceritanya. Ada yang error silahkan. Ada yang chat sudah. Boleh lihat app modul TS. Oke, app modul TS itu ini tadi nambahkan kopas-kopas saja terus diganti. Tadi ini dari product form ini dikopas terus di copy ke paste di bawahnya, kemudian diganti dari produk detail gitu. Nah, ini juga produk detail, ini produk detail. Terus kalau sudah sampai yang root, tadi rootnya ditambah ini pad isi detail slash titik 2 ID. Ya, komponennya produk detail komponen. Terus di declaration juga ditambah ini produk detail komponen. Tuh. Ya, silahkan kalau ada error. Yang kita belum tadi ini ya, bagaimana memfungsikan apa tadi sudah kita hapus ya. Event, memfungsikan event. Jadi komponennya yang kita taruh ini harusnya ada eventnya juga begitu. Selain ditaruh, komponennya ditaruh juga dikasih event. Kalau saat di secara apa tadi? Secara pakai komponen app komponen HTML itu kan kita bisa naruh event di situ. Nah, kalau yang di sini bagaimana caranya? Cari aja dulu ya. Saya baru kepikiran juga. Apa istilahnya itu berarti semacam routing with event. Add Angular add routing add route with event.
Bukan kayaknya. Nanti saya carikan dulu deh. Ini ada ini kayaknya. Constructor, router, event. Oke, nanti saya carikan caranya ya. Minggu depan kita bahas lagi. Sudah selesai nih kuliahnya. Gak usah pindah ke HP Helmi. Ya, sudah selesai. Materinya nggak ada PR dulu. Ya, minggu depan agak panjang. Gitu ya. Silakan yang routingnya belum jalan saja. Ya, saya punya PR itu tadi. Bagaimana eventnya biar tetap bisa jalannya. Karena ini cuma buka saja event yang kita bikinkan kemarin belum dipasang gitu. Oke, sementara itu dulu. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Tombol kembali. Ntar. Tombol kembalinya ada di produk detail. Ini aja gini biasa. Nah, saya taruh di chat. Kalau nggak jalan, kemungkinan kalau ini misalkan nggak jalan tombol kembalinya, mungkin ada kemungkinan kalian lupa taruh itu di sini. Produk detail. Nah, kalau nggak ditaruh di sini, nah itu link-link router linknya nggak jalan. Jadi yang bisa pakai router link harus ditaruh di sini komponennya. Iya. Sip. Oke ya, kita sudahi. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.